Jangan lupa tekan subscribe dan aktifkan lonceng untuk notifikasi video berikutnya. Saat tersadar, aku sudah ada di pinggir jalan. Untungnya aku masih baik-baik saja. Terkadang aku merasa penyakit tidur berjalan ini sungguh merepotkan. Terlebih usiaku masih 13 tahun. Aku penderita somnambulisme, atau orang biasa mengenalnya dengan sleepwalking. Ingatan terakhirku jam 9 tadi masih berbaring di sofa menonton TV. Sementara ayah, ibu, dan adik perempuanku sudah masuk kamar. Pintu sengaja aku buka, sebab musim kemarau ini membuat udara di ruangan panas menyengat. Rasanya saat itulah aku ketiduran. Dan pintu yang terbuka akhirnya justru membuatku dengan mudah keluar tanpa sadar. Padahal jika penyakitku kambuh, biasanya kesadaranku muncul saat terhadang pintu yang tertutup. Aku tak tahu pukul berapa sekarang. Yang jelas, langit masih gelap. Dan jalur rel di sebelah jalan ini baru saja dilintasi kereta. Sebetulnya bising keras suara kereta itu yang tadi membangunkanku. Tak kusangka sudah berjalan teramat jauh dari rumah. Bisa kulihat jalanan mulai sepi. Tiba-tiba aku teringat tempat ini sering terjadi perampokan. Bahkan terhitung 2 orang sampai terbunuh. Ku percepat langkahku sambil menunggu mikrolet lewat. Meski sejak tadi belum ada satupun. Sialnya lagi, di jalur ini cuma satu jenis mikrolet yang lewat. Mungkin karena jalan ini jalan pinggiran dan bersebelahan langsung dengan rel kereta. Lagi-lagi pikiranku merayap pada hal yang justru menambah kecemasan. Aku teringat desas-desus cerita hantu gentayangan di jalan ini. Memang, tiap tahun ada saja yang tertabrak kereta saat menyeberangi lintasan rel. Bukan rahasia lagi, berita orang sering melihat berbagai sosok menyeramkan yang katanya arwah para korban. Tak sengaja aku terbayang wajah perempuan penuh darah yang pernah diceritakan teman sekelasku soal tempat ini. Hawa dingin seketika menyisir tubuhku. Bahuku menegang. Langkahku semakin cepat seiring bulu-bulu tangan yang mulai berdiri. Akhirnya aku menghela nafas lega. Dari kejauhan terlihat mikrolet yang kutunggu sudah datang. Tapi saat kuberikan isyarat berhenti, angkutan itu tak sedikit pun mengurangi kecepatan. Aku dilewati begitu saja. Bodoh. Apa mereka pikir anak perempuan sepertiku ingin melakukan perampokan? Tak lama kemudian muncul angkutan lainnya. Sial, hasilnya sama aja. Si supir dan bahkan para penumpangnya tak peduli denganku. Mereka tak menengok sama sekali. Apa karena di sini terlalu gelap? Harusnya baju putihku sudah cukup mencolok. Kali ini aku sedikit berdiri di tengah jalan saat mikrolet berikutnya datang. Usahaku tak sia-sia. Meski angkutan itu berhentinya kelewatan jauh, aku langsung berlari. Angkot itu tampak menunggu. Aku duduk di bangku 4, di samping pintu tepatnya. Ada 2 penumpang lain. Keduanya duduk di pojok. Tadinya aku heran, mobil ini tadi ke jalan. Tapi ternyata ada calon penumpang dari arah seberang. Ia tampak kesulitan dengan 2 kardus yang dibawanya. Aku sempat jengkel dengan penumpang ini. 2 kardus yang kelihatan berat dan padat itu hampir menidih kakiku saat ia meletakkannya. Sudah begitu, tak sedikit pun di wajahnya kulihat rasa bersalah. Saat mobil mulai jalan, kulirik jam kecil yang ada di dashboard. Hampir jam 12. Di tengah perjalanan ada sedikit kemacetan, namun mobil masih bisa berjalan meski sesekali tersendat. Dari kejauhan kulihat banyak orang berlalu lalang.
Ada yang mengatur jalan, lebih banyak lagi yang berkerubung, entah melihat apa. Salah seorangnya ada tetangga rumahku yang tengah sibuk berbicara lewat telepon. Dan seiring mobil yang kutumpangi terus maju, semakin terdengar suara mereka saling bersahutan. Di sini cuma ada setengah tubuh. Lebih baik tutupi koran. Kita tunggu sampai polisi datang. Setengah badannya terseret kereta. Tak perlu difoto. Ini bukan tontonan. Belum ditemukan. Beberapa orang di stasiun sedang mencari potongan tubuh lainnya. Baru saja ada yang mati tertabrak kereta. Tubuhku lemas sekali. Ya Tuhan, aku ingin segera sampai di rumah. Lalu masuk kamar dan berbaring di samping adik perempuanku seperti biasa. Aku sengaja membuang muka dari keramaian itu. Ada ketenangan saat tiba di rumah. Kakak laki-lakiku juga sudah pulang. Pantas pintu rumah sudah dalam keadaan terbuka. Tapi saat kuperhatikan, ada yang aneh dengannya. Ia duduk di kursi dengan wajah menunduk murung. Sebetulnya aku enggan menegur. 4 hari lalu kami adu mulut. Hingga kini belum saling bicara. Aku dan kakakku memang sering tak akur. Mungkin karena jarak usia kami yang cuma 2 tahun. Tapi baru ini kulihat kesedihan di wajahnya sangat dalam. Bisa dibilang, ia hampir menangis atau mungkin habis menangis. Akhirnya aku sapa. Apa yang terjadi, Kak? Mungkin sudah waktunya kita lupakan keributan kemarin. Kau bisa ceritakan padaku apa yang membuatmu sedih begini, kataku. Setelah lama menunggu, dia pun tetap mengacukanku. Tak sekata pun balasan darinya. Sungguh keras kepala. Padahal, untuk menegurnya, aku sudah mengalahkan ego sendiri. Tapi saat aku melongok pintu kamar orang tuaku yang terbuka, rasanya aku tahu kenapa kakakku sedih. Sepertinya ayah ibuku habis bertengkar. Aku mendapati ibu menangis sesenggukan dan ayah dia mematung dengan pandangan mata yang kosong. Beberapa saat kemudian mereka saling memeluk begitu erat. Kurasa masalahnya selesai. Itu yang kuharap. Aku langsung menuju kamarku. Baru saja mau membuka pintu, ternyata dibuka lebih dulu oleh adik perempuanku. Tumben tengah malam begini dia terbangun. Aneh. Bola matanya sempat terbelalak melihatku. Lalu tiba-tiba memelukku dengan erat. Begitu lama dan seperti enggan melepas. Kurasa ia bermimpi buruk dan terbangun. Di tengah itu, aku melihat kehadiran tamu. Seorang berpakaian hitam sudah beberapa langkah masuk melewati pintu. Ia diam berdiri. Raut wajahnya sih ramah dan memang tersenyum padaku. Tapi kupikir dia tidak tahu sopan santun. Meski pintu rumah terbuka, harusnya tetap mengetuk terlebih dahulu. Kakakku agaknya juga tak peduli. Dan entah kenapa, ada raut ketidaksukaan di wajah adikku saat ia memandang tamu itu. Sementara itu, ada tamu lain yang datang. Kali ini ayahku yang kebetulan baru keluar kamar langsung menemuinya. Setelah kulongok, ternyata 2 polisi dan 1 orang tetanggaku yang tadi sempat kulihat di jalan. Mereka membawa baju merah bercampur putih. Cukup konyol sih. Kira-kira untuk apa bawa baju tidur ke rumahku malam-malam begini? Sementara saat tamu pertama yang tak sopan mulai melangkah, pelukan adikku yang belum lepas semakin kencang seiring ia mendekat. Ia seperti tak ingin melepasku. Aku betul-betul tak habis pikir sikap adikku yang masih kelas 2 SD ini. Ada yang janggal? Silahkan pause untuk jeda Anda berpikir atau rewind untuk mendengar ulang. Si aku tidak sadar kalau sudah mati. Ia tertabrak kereta saat dalam keadaan tidur berjalan. Ketika ia bilang dirinya tersadar saat mendengar kereta, saat itu ia hanyalah arwah.
Lalu mengapa ada mobil yang mau berhenti? Sebetulnya mikrolet itu bukan berhenti untuknya, tapi karena penumpang yang membawa 2 kardus dari arah seberang. Masih ingat kalimat ini? Begitupun 2 mikrolet sebelumnya. Supir dan penumpangnya tak melihat keberadaan si Aku, bukan karena gelap, juga bukan tidak peduli atau takut dirampok. Ketika kakinya hampir tertindih kardus dan kesal karena pemiliknya malah acuh. Tentu penumpang itu tak melihat si Aku. Sementara di tengah perjalanan, ia melihat kecelakaan. Sebenarnya yang dikerubungi orang banyak itu mayat dirinya yang tidak utuh. Saat di rumah, kakaknya yang dilihat murung itu pun sedang merasa sedih meratapi kematian si Aku. Ya, sudah pasti kakaknya mengacuhkan juga. Dan ayah ibunya yang berpelukan yang dikira habis bertengkar. Padahal mereka bersedih mendapat kabar kematian si Aku. Satu-satunya yang melihat si Aku adalah adik kecilnya yang masih kelas 2 SD. Makanya ia terkejut kaget. Karena yang ia tahu kakaknya sudah mati. Itulah penyebab ia langsung memeluk. Dan biasanya anak kecil memang bisa melihat hal gaib, bukan? Adiknya juga melihat kedatangan tamu berpakaian hitam yang tak mengetuk pintu itu. Sosok itu bukan manusia. Ia datang untuk membawa ruh si Aku. Masih ingat kalimat ini? Polisi datang mengkonfirmasi identitas korban lewat baju tidur yang awalnya dikenali si tetangga. Lihat kalimat ini. Saat itulah si tetangga mengabarkan soal kecelakaan itu. Masih ingat kalimat ini? Baju itu bukan berwarna merah, tapi putih. Hanya saja noda darah yang begitu banyak malah mendominasi warna di baju itu. Tunggu misteri selanjutnya.